dari 2019 termasuk salah satu seller batik yang terbesar di Shopee. Kita buka lamaran perusahaan batik, buka lamaran dan sebagainya. Yang submit banyak. 2 tak panggil ke kontrakan, Mas. Oh, Mbak, selamat ya sampai keterima, besok bisa mulai kerja di sini. Nggak ada yang datang, Mas. 2 orang yang tak suruh datang kerja itu nggak ada yang datang. Karena ya mungkin lihat tempatnya kok enggak representatif, kayak Pak iki bosnya nanti duit atau piye kan nggak tahu kan, mungkin ada kayak gitu-gitu. Terus akhirnya nyari kenalan bantu kami di CS waktu itu 1 orang, terus kemudian nggak lama setelah itu 2 orang untuk CS. Habis itu bertahap ada kepala marketing, kepala gudang dan lain sebagainya, sampai sekarang total itu di grup kami ada 67 orang. Kalau di TikTok omsetnya sebulan bervariatif lah, bisa 600 juta, bisa 700 juta gitu. Kalau di Platin sehari 20 juta sampai 15 juta ada. Dulu saya waktu ngerintis Roji ini sampai lab saya malam-malam pakai daster sendiri itu. Makanya saya yang menjadi kreatornya sendiri gitu. Pakai daster gitu. Pasti orang-orang tahu lah kalau yang awal-awal pernah belanja ke Roji gitu. Menurut saya kalau yang ingin mulai merintis usaha ya, yang satu jangan patah semangat. Keduanya jangan mengeluh dengan kejenuhan. Yang namanya awal kan pasti jenuh lah gitu. Mana pendapatan nggak ada, waktu terbuang gitu. Bahwa menurut saya itu kalau untuk memulai online itu bom waktu. Dimana kita dapat momennya, disitulah kita akan menjadi besar. Menurut aku sedih gitu, selama pas di Bandung orang lain lagi gimana, aku mah lagi bantuin ngurus anak kecil, dibayar 20.000 sehari kayak gitu. Pas usia 21 beli mobil, pas usia 20 mau injek ke 21 itu beli motor. Kurang dari 1 tahun itu capai 100 juta pertama di usia 20 tahun. Secara penjualan bulanan sih kita udah masuk 10 besar di TikTok. Beberapa kali kita masuk di urutan 1, 2, 3. Jadi sebesar apapun dunia yang kita miliki, jangan pernah simpan di hati kita, tapi pegang di tangan kita. Kalaupun suatu saat diambil, ya lepaskan aja. Modal 30 juta, ini alhamdulillah dalam waktu kurun 1 tahun, modal 30 juta ini jadi dapat omset ya sekitar 28. Dulu saya sempat bernadar, saya minta doa kepada orang tua, ibu khususnya, bila mana saya bisa berhasil dalam usaha, insya Allah saya memberangkatkan ibu saya ke Tanah Suci. Tapi takdir mengatakan lain, dan Allah pun mungkin memberikan lebih, dan pada akhirnya saya bisa berangkat kedua orang tua saya dan istri, begitu juga kedua mertua. Mumpung masih muda kan, anak muda kan, mumpung masih muda kan. Soalnya, nah problemnya adalah ketika kalian telat mencoba semuanya, ketika umurnya udah makin banyak, jadinya timelinenya jadi semakin mempersingkat hal-hal yang bisa kita kerjain gitu. Jadi kalau misalnya kita masih muda kan, ya udahlah ngebuang 1-2 tahun buat nyari experience, nyoba A, B, C, D, E, F, G gitu. Mendingan mumpung masih muda, cobain dulu aja semuanya. Overthinker Apparel ini itu brand lokal di Amerika. Jadi pada bulan April 2021, saat melakukan launching brand clothing mereka di TikTok, mereka itu berhasil mendapatkan lebih dari 100 orderan dengan omset 40 juta rupiah di bulan pertama mereka jualan. Dan yang membuat clothing ini itu bukan artis, public figure, ataupun influencer yang udah punya bekal popularitas sebelumnya ya. Bahkan waktu launching produk aparelnya ini, Kayla, pemilik dari Overthinker Apparel ini, masih bekerja sebagai resepsionis di klinik di Amerika, yang mana dia bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jadi semua proses produksi, promosi, sampai packing orderan customer itu dia lakukan sehabis pulang kerja atau Sabtu Minggu saat dia libur. Itu sendirian di rumahnya. Dan sekarang setelah hampir 2 tahun, omset per bulan dari Overthinker Apparel ini bisa dapat $18.000 atau sekitar 240 juta rupiah. Bahkan setiap bulannya saat mulai open order di websitenya, produk dari Overthinker Apparel ini selalu habis dan close order dalam waktu 30 menit. Strategi marketing dan promosi yang dipakai Kayla untuk brand clothingnya ini secara garis besar itu cuma 2. Yang pertama, ngandelin konten video pendek di TikTok dan Instagram. Dan yang kedua, dia juga pakai ads Google untuk nambah traffic ke websitenya. Mencari uang itu kalau kita sudah terbiasa, kita akan mudah. Yang penting jangan hanya berpikir jadi pekerja, tapi berpikirlah menjadi pemilik. Matematikanya, jangan 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan 11. Baru bisa jadi orang kaya atau orang hebat.
Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti kita cuma mimpi sesuai ya itu jadi pekerja.